Mari kita angkat tinggi-tinggi Alkitab kita semua di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saya mau mengajak kita berdoa, berdoa sejenak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Kita deklarasikan iman kita semua. Amin ya. Mari bersama-sama saudara bisa mengikuti saya berdoa. Ini Alkitabku, ini adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Aku adalah apa yang firman ini katakan tentang aku. Aku bukan apa kata dunia, bukan kata gosip tetangga, tetapi aku adalah apa kata Tuhan. Aku memiliki apa yang dijanjikan di dalamnya. Biar hidupku sederhana, tetapi berkat Tuhan membuatku kaya secara rohani, damai dan berkecukupan. Aku bisa melakukan apa yang firman ini katakan. Ya, aku bisa lakukan. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Hari ini hatiku seperti tanah yang gembur dan subur, siap untuk menerima benih firman Tuhan yang murni. Aku deklarasikan pagi hari ini, biarlah pikiranku disegarkan, jiwaku dibersihkan, hatiku terbuka, dan hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku siap diberkati untuk menjadi berkat dimanapun aku berada. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, shalom. Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis terberkati setiap pagi. Lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara mengikuti channel ini. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sekali lagi selamat pagi, shalom buat kita semua. Ya, saudara bisa sambil tap-tap layar. Saudara juga bisa menulis terberkati setiap hari dari kotamu, ya, seperti Ibu Yohana Yahya yang pertama, Bapak saudari. Ya, Tuhan memberkati. Ya, seperti Ibu Ani juga, ya, Bapak Ibu saudari. Kalau saudara terberkati, Bapak Ibu saudari bisa tulis di dalam kolom komentar. Ya, atau saudara juga bisa, Bapak Ibu saudari, saudara bisa share channel ini, saudara ke status saudara, ke media sosial yang kita punya, kepada setiap grup-grup, ya, grup keluarga, ya, grup keluarga besar. Ya, Bapak Ibu saudara disampaikan mungkin kepada anak-anakmu yang mungkin jauh, ya, di kota yang jauh atau di negara yang jauh. Mungkin saudara juga sampaikan kepada orang tua saudara yang di rumah, ya, kalau mereka masih belum mengikuti. Saudara, jadikan channel ini sebagai salah satu alat penginjilan bagi kita semua, tentunya bagi orang-orang yang kita kasihi, mereka yang sudah percaya kepada Yesus. Kita rindu lewat channel ini semakin setia sampai pada akhirnya. Mereka yang belum percaya, mereka boleh dimenangkan bagi Yesus Kristus. Makanya share ke sahabat-sahabat kita, semua kita. Ya, Bapak Ibu saudari, berikan testimoni sedikit. Kenapa mereka harus menonton channel ini? Ya, berikan testimoni pribadimu dalam setiap hidup saudara. Saudara juga bisa menerbangkan gift, menerbangkan super chat, super thanks. Saudara bisa follow, saudara bisa subscribe channel Pastor Deso. Jikalau saudara terberkati, ya, Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan. Semua yang saya sampaikan, saudara, semuanya sifatnya ajakan. Bagi Bapak Ibu saudari yang belum ada ibadah, saudara di hari Minggu saudara juga bisa hadir dalam ibadah bersama Pastor Deso, bersama Ibu Gembala, jam 10 pagi di kota Depok, yaitu di daerah timur, Bapak Ibu saudari, ya, namanya Depok Timur. Jadi bagi Bapak Ibu saudari yang tinggal di sekitar kota Depok, saudara mau hadir setiap minggu, saudara juga bisa hadir, ya. Kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso jam 10 pagi. Nanti kalau saudara mau hadir, saudara tinggal chat saja kepada saya di message TikTok atau chat di message WA. Ya, Bapak Ibu saudari, Tuhan memberkati. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis dari kota Kediri, dari kota Malang, dari Jakarta Utara, ya, Bapak Ibu saudari, dari Kalimantan Selatan, dari Tangerang Selatan, Tuhan memberkati. Ya, dari Sabah Malaysia, dari Kinabalu Sabah, Tuhan memberkati. Ya, dari Rantau Prapa, Tuhan memberkati. Dari Kebumen Jawa Tengah, dari Kupang NTT, Tuhan memberkati. Dari Malaysia Buasiawan Biru, dari mana lagi, Kucing Mungil, Tuhan memberkati. Terberkati dari Karanganyar, dari Jepara, Tuhan memberkati, ya. Dari Johor Malaysia, ya, Ibu Maria, Tuhan memberkati. Dari Tanjung Pinang, ya, Buru Panjaitan, Dina Prapat, Pak Ruby, terberkati dari Riau, Mam Tiara juga dari Riau, ya, dari Kucing Mungil, dari Papua, Tuhan memberkati. Dari Bali, Ibu Dia, Tuhan memberkati, ya.
Stephen Rin, Ibu dari Bogor, Tuhan juga memberkati. Bu Acen dari Kapuk, ya Bu Happy dari Serang Banten, Bu Jenny dari Luwuk juga yang selalu setia. Bersama juga dengan Bu Agnes Simba juga dari Sarawak Malaysia, Tuhan memberkati. Ya Bu Lina Bujan dari Kucing Sarawak, Bu Asri dari Kediri, ya terberkati setiap hari. Bu Selvi dari Kota Malang, Tuhan memberkati. Ibu Lili Immanuel dari Hong Kong, Tuhan memberkati ya. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saya melihat orang-orang yang setia di channel ini. Ya saya percaya Tuhan juga melihat setiap pribadi-pribadi yang setia, bertekun ya di dalam iman, khususnya lewat channel Pastor Deso. Bu Ana juga dari Hong Kong, Tuhan memberkati. Ya teman-teman semua yang dari luar negeri, Tuhan memberkati ya selalu dalam setiap kehidupan kalian semua. Rauli Sihombing, salam sehat selalu Pastor. Salam sehat juga ya. Ini ibu atau bapak ya, Bapak Ibu Saudari, sama marganya sama saya. Sama-sama Sihombing kita ya. Tuhan memberkati. God bless you. Ya Ibu Rauli, salam kenal teman-teman semua ya. God bless. Haleluya. Buat Sahal, buat Ibu Yelin Mbesi dari Malaysia Timur, Tuhan memberkati. Ya Cindosel dari Makassar. Buning dari Jogja. Ya Ibu Rauli Sihombing dari Medan. Tuhan memberkati ya, haleluya. Tuhan memberkati Bu Sinta Manik dari Pamulang Tangsel, Bu Gutan Yenter dari Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan, Bu Marimar dari Sabah Malaysia tadi ya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan. Berapa banyak yang rindu untuk perenungan firman Tuhan? Pada kesempatan pagi hari ini, saudara bisa lambaikan tangan ya. Di kolom komentar tuh ada simbol lambaikan tangan seperti ini. Nah, saudara bisa lambaikan tangan seperti itu ya. Tuhan memberkati Ibu Lisda Mesia. Shalom dari kota Depok Timur. Puji Tuhan. Sama dong, sama-sama Depok Timur dalam kita. Ibu Lisda, kapan-kapan boleh berjumpa kalau Tuhan izinkan tentunya ya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dalam setiap kehidupan saudara. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan ya, yang mungkin mengusik hati saudara di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, andai hari ini adalah hari terakhir dalam setiap hidup saudara dan saya, apakah saudara dan saya akan tenang? Kalau hari ini adalah hari terakhir dalam hidupmu dan hidupku, apakah saudara dan saya akan tenang atau menyesal? Ya, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah kisah tentang seorang papa yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Setiap pagi, saudara, dia pergi sebelum anaknya bangun untuk bekerja. Dan ketika dia pulang, Bapak Ibu Saudari, dia pulang setelah anaknya tidur. Itu berlangsung begitu lama. Dan suatu hari anaknya menulis surat. Dia katakan seperti ini dalam suratnya. Papa, aku tahu Papa sangat sibuk. Tapi aku hanya ingin Papa tahu bahwa aku mencintai Papa. Aku berdoa setiap malam agar Papa bisa pulang lebih cepat. Agar kita bisa bermain bersama-sama. Aku rindu Papa. Tetapi Papa, aku tidak marah. Aku mengerti Papa melakukan semua itu untuk keluarga kita, untuk Mama, untuk aku, dan untuk adik-adik. Bapak Ibu, berjalan waktu, beberapa bulan kemudian Bapak Ibu Saudari, surat itu ditemukan di laci meja papanya. Ya Bapak Ibu Saudari, setelah beberapa bulan anak itu meninggal dalam sebuah kecelakaan. Saudara, betapa sakitnya hati seorang papa yang membaca surat cinta dari anaknya itu setelah anaknya itu tidak ada lagi. Bapak Ibu, saya tidak membawa cerita ini untuk membuat kita sedih dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi saya membawa kepada setiap kita untuk bertanya kepada saudara dan saya masing-masing. Bagaimana jika surat yang Tuhan tulis untuk kita, Bapak Ibu Saudari, itu berisi talenta, itu berisi waktu, itu berisi panggilan.
nanti terbaca semua di hari pertanggungjawaban kita semua. Dan kita menyadari bahwa kita ternyata terlalu sibuk, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan ini. Kita terlalu sibuk untuk menjalani kehidupan kita semua, sehingga kita lupa, saudara, untuk membaca surat yang sudah Tuhan tulis itu. Untuk kita mempergunakan baik waktu, baik talenta, dan panggilan kita semua. Saudara, kita semua hidup dengan satu ilusi besar, bahwa saudara dan saya selalu ada di dalam pikiran kita, saya masih punya waktu besok. Saya masih punya waktu besok. Akhirnya kita menunda untuk berdamai dengan orang tua kita. Kita menunda untuk berdamai dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, ya, dengan orang-orang di sekitar kita. Karena saudara ada mindset yang salah dalam setiap pikiran kita. Karena saudara berpikir saya masih punya waktu besok. Akhirnya kita menunda untuk mengatakan maaf kepada orang-orang yang pernah melukai kita, atau kepada orang-orang yang pernah kita lukai juga. Kita menunda Bapak Ibu Saudari untuk memulai pelayanan yang Tuhan taruh di hati kita semua. Ingat, pelayanan itu bukan hanya berdiri di mimbar, saudara melayani di sebuah gereja, bukan hanya itu. Saudara, pelayanan itu saudara juga bisa berdiri di belakang, mendukung segala pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Saudara, karena tadi ada kalimat saya masih punya waktu besok di dalam setiap hati dan pikiran kita, akhirnya kita menunda kembali kepada Tuhan, menunda pertobatan kita. Padahal Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang namanya besok itu tidak pernah dijanjikan kepada siapapun kalau masih hidup, ya. Besok itu kalau saudara ada di hari besok. Saudara, kita datang ke channel ini mungkin dengan hati yang lelah, mungkin dengan pikiran-pikiran yang kacau, mungkin dengan perasaan bersalah, karena kita tahu kita sudah terlalu banyak membuang waktu. Saudara, kita selalu banyak membuang talenta yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita semua. Dan saya mau katakan pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu, Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil orang yang mau kembali. Tuhan rindu memanggil saudara, ya, untuk kembali kepada Dia. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 9 ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, hari ini saat kita masih diberi waktu oleh Tuhan, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi napas, kita masih diberi talenta. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang akan saudara sesali 10 tahun dari sekarang, jika saudara dan saya tidak mengubah hidupmu hari ini? Apa yang akan saudara sesali? Saudara, jawaban atas pertanyaan itu adalah petunjuk daripada Tuhan untuk saudara dan saya mulai bertindak dari hari ini. Karena satu hal yang pasti, semua kita, baik saya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada, di Indonesia, di luar Indonesia, di negara-negara di mana kita tinggal, saudara, kita semua akan memberi pertanggungjawaban. Amin. Semua kita akan memberi pertanggungjawaban, bukan kepada manusia yang seringkali tidak adil itu, bukan kepada pemerintah juga, tetapi Bapak Ibu Saudari, kita akan memberi pertanggungjawaban satu ketika nanti, bukan juga kepada pasangan yang mungkin juga sudah kecewa dengan kehidupan kita, bukan kepada bos atasan yang mungkin tidak pernah puas, tetapi kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan yang melihat hati, yang tahu segala perjuangan kita, yang mengerti segala kelemahan kita. Saudara, Dia akan bertanya dalam setiap kehidupan kita semua, apa yang kau lakukan dengan apa yang sudah kuberikan kepadamu? Apa yang kau lakukan dengan apa yang sudah kupercayakan kepadamu? Bapak Ibu, biarlah hari ini kita tidak menunggu sampai surat itu terbaca di akhir kehidupan kita. Mulailah dari hari ini. Mulailah dari pesan ini Bapak Ibu Saudari, dari saat ini. Karena waktu Tuhan masih berjalan, tetapi hari Tuhan pasti tiba nanti dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk memahami bahwa setiap hidup manusia akan memberi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.
Saudara dan saya, kita akan mempertanggungjawabkan setiap kata-kata kita, setiap talenta, setiap waktu yang diberikan. Dan Bapak Ibu Saudari, saya mau mengajak saudara dan saya untuk finishing well, supaya saudara mempersiapkan laporan akhir saudara yang indah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, dalam Roma 14 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata seperti ini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara yang terkasih, mungkin ada pertanyaan dalam setiap kehidupan saudara. Apa yang akan terjadi setelah saya mati? Ya, jadi ketika saya memberikan pesan tentang kematian, banyak sekali Bapak Ibu Saudari yang menonton di channel Pastor Deso, ya, khususnya di YouTube. Karena saya tampilkan di sana, ya Bapak Ibu Saudari, karena banyak manusia itu, saudara bertanya apa yang akan terjadi setelah saya mati? Atau mungkin apa yang akan saudara tinggalkan dari hidup saudara? Apa yang akan ditinggalkan dari hidup saudara dan saya? Hari ini Bapak Ibu Saudari, kita akan merenungkan sebuah kebenaran dalam iman kekristenan. Kita semua akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ini bukanlah sebuah tema yang menakutkan jika saudara dan saya memahaminya dengan benar. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ini adalah sebuah panggilan untuk saudara dan saya hidup dengan penuh makna. Untuk saudara dan saya hidup dengan penuh tujuan. Katakan amin. Bapak Ibu, perhatikanlah dari Roma 14 ayat 12. Kata setiap orang. Demikianlah setiap orang. Tidak ada pengecualian di sana. Tidak peduli seberapa kaya orang tersebut. Tidak peduli seberapa miskin orang tersebut. Tidak peduli backgroundnya apa. Mau anak presiden kah? Mau anak pejabat kah? Mau anak-anak orang terkenal kah? Ya Bapak Ibu Saudari, mau orang terkaya sekalipun di muka bumi ini, saudara, setiap kita akan mempertanggungjawabkan. Tidak ada pengecualian, ya. Bapak Ibu, kita semua akan berdiri di hadapan kursi penghakiman Kristus dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi hari ini, saudara, kita akan memfokuskan perhatian kita pada dua hal yang utama yang akan kita pertanggungjawabkan. Yang pertama adalah talenta, dan yang kedua adalah waktu. Talenta dan waktu. Saudara, mengapa dua hal ini menjadi penting? Karena Bapak Ibu Saudari, kedua hal ini, ya, baik talenta dan waktu, itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita untuk saudara dan saya menggenapi panggilannya, ya, talenta dan waktu. Dan tujuan akhir dari semua ini tentunya finishing well, supaya saudara dan saya mengakhiri perjalanan imanmu dengan baik, menyelesaikan perjalanan hidupmu dengan indah di hadapan Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara. Saudara, di bagian pertama saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu, seperti tadi dalam Roma pasal 14 ayat 12, semua kita akan memberikan pertanggungjawaban. Mari Bapak Ibu Saudari, kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, penjelasan Paulus itu sebelumnya tentang penghakiman, ya. Kalau saudara membaca ayat sebelumnya, itu Paulus sedang menulis tentang penghakiman umum. Paulus ingin setiap orang Kristen, baik yang kuat maupun yang lemah imannya, mereka memahami bahwa ada sebuah hari di mana kita akan berdiri di hadapan Kristus, Sang Hakim yang adil. Saudara, apa yang akan kita pertanggungjawabkan? Yang akan kita pertanggungjawabkan itu tentang semua pikiran kita, tentang semua kata-kata kita, tentang semua tindakan dan perbuatan-perbuatan kita. Saudara, apa yang akan kita pertanggungjawabkan? Waktu kita, bagaimana kita mengelolanya. Talenta yang sudah Tuhan percayakan, saudara, bagaimana semuanya itu telah dihabiskan dan digunakan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Serta tentang semua karunia, baik alam yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap hidup saudara, ya Bapak Ibu Saudari, baik berkat yang sudah Tuhan berikan, dan bagaimana semuanya, saudara, itu dikelola untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam setiap hidup kita semua. Tentunya ini sangat luas cakupannya Bapak Ibu Saudari. Pikiran kita, perkataan kita,
tindakan kita, semuanya akan terbuka di hadapannya. Semuanya akan terbuka dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan saudara, selain tentunya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita semua tadi dikatakan ya, semua orang, setiap orang, tidak ada pengecualian di sana. Saudara, jadi pertanggungjawaban itu bersifat personal. Setiap pribadi. Saudara, inilah aspek yang sangat penting dalam ayat ini. Bahwa setiap kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri. Bukan diri orang lain. Bukan diri anak-anakmu. Bukan diri pasangan. Tetapi setiap kita akan memberikan apa Bapak Ibu Saudari? Pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri. Jadi ini adalah urusan pribadi saudara dengan Tuhan. Urusan pribadimu dengan Tuhan. Saudara, terlalu banyak orang-orang yang menyia-nyiakan tujuan Tuhan. Karena mereka terlalu sibuk ya membuat orang lain bahagia di dalam hidup mereka. Saudara, dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang berpikir mereka tahu apa yang seharusnya mereka lakukan dengan hidup mereka. Tetapi Alkitab mengatakan ya bahwa kamu akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Ya, jadi kita harus Bapak Ibu Saudari memahami hal ini. Kita semua akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ya, tentang bagaimana kita telah mengelola atau mengolah hidup kita semua. Saudara, ini tentunya kebebasan di dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara diberikan talenta maupun waktu, saudara diberikan kehendak bebas untuk mengolah itu semua. Tetapi sekaligus saudara diberikan tanggung jawab. Saudara diberikan tanggung jawab. Dan kita tidak perlu hidup untuk menyenangkan manusia. Tetapi kita juga belajar Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup kita semua juga tidak bisa kita hidup sembarangan. Ya, saudara, kita tidak bisa hidup untuk menyenangkan semua manusia. Tetapi kita juga bisa atau tidak juga bisa di dalam setiap hidup saudara dan saya untuk hidup sembarangan. Karena Bapak Ibu Saudari, kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, inilah di bagian pertama mengenai pertanggungjawaban dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kalau kita berbicara mengenai talenta, itu sebenarnya talenta itu lebih daripada sekedar kemampuan. Talenta itu bukan hanya bakat menyanyi atau bakat berkhotbah di dalam setiap hidup kita semua. Tetapi talenta adalah segala sesuatu yang Tuhan percayakan, apapun itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ya bisa saja talenta itu ada kemampuan alami yang kita punya. Ada suara merdu, ada tangan yang terampil Bapak Ibu Saudari, ya. Ada mungkin pikiran-pikiran yang cerdas, ada tubuh yang sehat di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudara, ada juga talenta itu bersifat karunia rohani, karunia mengajar, karunia melayani. Ya, karunia memberi. Ya Bapak Ibu Saudari, karunia mengasihi, karunia bernubuat di dalam setiap kehidupan kita semua. Talenta itu bisa juga bersifat Bapak Ibu Saudari sumber daya. Ya, ada uang, ada properti, ada koneksi, ya, ada pengaruh, ada akses di dalam setiap kehidupan kita semua. Talenta juga berbicara mengenai pengalaman hidup. Ada kesaksian di dalam setiap kehidupan kita semua mengenai kesembuhan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup saudara dan saya. Ada pengalaman hidup bagaimana saudara melalui setiap pergumulan-pergumulan. Saudara bisa belajar dari setiap kegagalan-kegagalan dalam setiap hidup saudara. Itu pun juga talenta. Saudara, ada juga posisi atau panggilan kita. Saudara menjadi orang tua, menjadi pemimpin, menjadi pebisnis, menjadi guru, menjadi dokter. Saudara menjadi pekerja karyawan. Ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya itu pun merupakan talenta. Satu ketika kemarin kalau tidak salah saya menonton sebuah channel gitu aja ya Bapak Ibu Saudari, lagi scroll, tiba-tiba ada seorang pria ya, orang Indonesia kalau tidak salah. Ya, itu kakinya sudah tidak ada satu Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudara, walaupun kakinya tidak ada satu, ini sama seperti siapa namanya? Yang dari Australia itu ya Bapak Ibu Saudari, saya lupa namanya ya, yang badannya agak kecil gitu ya, yang dia berkhotbah. Kalau saudara ingat, saudara bisa tulis
namanya. Itu sama, kalau yang ini saudara hanya kakinya saja satu yang tidak ada. Tetapi dia menyemangati Bapak Ibu Saudari orang-orang yang menonton channelnya. Ya Bapak Ibu Saudari, sampai dia bisa pakai dipilih untuk menjadi membawakan baju-baju yang indah, Bapak Ibu Saudari, baju-baju yang bagus, entah di Fashion Week ya. Jadi dia berjalan Bapak Ibu Saudari di catwalk itu ya, dia berjalan ya, dia pakai kayak pakai yang penyanggah untuk berjalan ya Bapak Ibu Saudari. Dia pakai itu semua dengan pede ya di dalam setiap kehidupannya. Saudara, dan dia menyemangati orang-orang yang hidupnya Bapak Ibu Saudari, yang hidupnya normal, masih punya kaki dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita pun belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau saudara masih punya tubuhmu secara lengkap, bersyukurlah dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara pernahkah kalian dan saya merasa tidak punya apa-apa? Pernah nggak dalam setiap hidup saudara? Saudara dan saya merasa tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, izinkan saya berkata dengan tulus. Kalau saudara berpikir saudara tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan kepada Tuhan, saudara salah. Ya, kamu salah, Bapak Ibu Saudari. Setiap kita ini punya apa-apa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, setiap nafas yang kita hirup itu juga adalah talenta. Setiap pengalaman-pengalaman pahit yang pernah kita lalui, saudara, itu pun juga adalah talenta. Setiap air mata yang saudara teteskan, jika dipersembahkan Bapak Ibu Saudari kepada Tuhan, itu pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, Tuhan tidak meminta kita menjadi seperti orang lain, tetapi Dia hanya berkata, apa yang sudah kuberikan kepadamu, apa yang kau lakukan dengannya? Apa yang sudah kau lakukan dengan talenta yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap hidup saudara dan saya? Bapak Ibu, jika ada seorang ibu rumah tangga yang setiap hari dengan sabar mengurus anak-anaknya, saudara, dia pun sedang mengelola talenta kesabaran dalam kehidupannya. Seorang karyawan yang jujur, meskipun tidak ada yang melihat dalam setiap kehidupannya, dia pun sedang mengelola talenta integritasnya dalam setiap hidupnya. Saudara, kalau ada seorang pejuang kanker atau kanker dalam setiap hidupnya, yang tetap bersyukur, saudara, dia pun sedang mengelola talenta imannya. Jangan remehkan talenta kecilmu di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih, itulah di mana saudara diingatkan bahwa saudara memiliki talenta. Ada pertanggungjawaban dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, pengelolaan yang bertanggung jawab bukanlah tentang seberapa besar hasilnya di dalam setiap hidup saudara, tetapi tentang seberapa setia dalam setiap hidup saudara. Seringkali kita memiliki sikap-sikap yang keliru dalam kehidupan kita. Aduh, Pak Pendeta, Pak Pastor, Pak Gembala, saya itu tidak berbakat seperti dia. Saya tidak berbakat seperti orang itu. Seperti adik saya, seperti kakak saya tidak berbakat seperti dia. Nanti sajalah Pak Pendeta, masih ada waktu. Ya, masih banyak waktu, nanti saja cari Tuhan Pak Pendeta, nanti saja, masih ada waktu. Ke gereja nanti saja. Ya, atau Bapak Ibu Saudari kita berpikir, Bapak Pendeta, yang saya lakukan ini terlalu kecil untuk Tuhan. Ya, atau mungkin saudara takut gagal. Saudara, inilah sikap-sikap keliru dalam setiap kehidupan kita semua. Dan ubahlah sikap keliru itu menjadi sikap yang benar. Saudara, kalau saudara merasa saudara tidak berbakat seperti orang lain, saudara bisa berkata di dalam setiap hati dan jiwamu, saya akan mengembangkan apa yang saya punya. Saya akan gunakan kesempatan hari ini dalam setiap kehidupan saya. Tidak menunda nanti-nanti. Saudara, miliki sikap yang benar ini. Tuhan akan memakai setiap perkara kecil untuk hal-hal yang besar. Kalau saudara hari-hari ini, saudara dipercayakan untuk melakukan hal yang kecil untuk Tuhan. Tetapi Tuhan akan memakai perkara kecil itu untuk hal yang besar. Atau saudara, kalau saudara takut gagal dalam setiap hidup saudara, sikap yang benar, saudara mau mencoba, nanti Tuhan yang memberkati dalam setiap hidup saudara. Maka mari tanyakan kepada Tuhan. Kenali Bapak Ibu Saudari, apa talenta di dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara, tanyakan kepada Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Tuhan,
Apa yang sudah engkau berikan kepadaku? Buat listnya, buat daftarnya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian ketika saudara kenali, saudara kembangkan. Ya, talenta itu saudara kembangkan. Ikuti apa? Pelatihan. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin saudara mau berbuka bisnis, mau berbuka usaha yang baru, saudara ikuti pelatihan. Baca buku, nonton TikTok, nonton YouTube Bapak Ibu Saudari, supaya saudara belajar sesuatu hal yang baru di sana. Ya, bukan ya nonton yang 1-2 menit, tetapi tonton Bapak Ibu Saudari. Kan anak saya ketika break dia mau belajar piano, gitar, dan lain sebagainya, saya suruh tonton YouTube. Saya arahkan, Nina ada yang bagus. Kalau kamu mau belajar piano ini, kalau kamu mau belajar gitar ini. Ya Bapak Ibu Saudara, ikuti pelatihan-pelatihan dalam setiap hidup saudara. Belajar dari mentor-mentor. Ya Bapak Ibu Saudari yang sudah sukses, yang praktisi tentunya dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan belajar dari mentor yang salah ya Bapak Ibu Saudari. Banyak juga mentor yang salah. Tujuannya bukan untuk mendewasakan kita semua, tetapi tujuannya juga menjerat, ada juga. Jadi hati-hati juga dengan mentor di luar sana. Saudara, praktekkan setiap hari. Ketika saudara sudah mengikuti pelatihan, ya, mungkin saudara mengikuti pelatihan komunikasi, yang menjahit, memasak, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kembangkan itu semua. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, yang ketiga saudara bisa persembahkan. Gunakan setiap talenta itu untuk melayani orang lain. Bukan untuk pamer Bapak Ibu Saudari. Bukan untuk menumpuk kekayaan di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, pernahkah kalian memandang hidup orang lain dan berkata, andai saja saya seperti orang itu? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan itu tidak pernah keliru memberikan talenta. Dia tahu persis apa yang kalian dan saya butuhkan untuk menjalani panggilan kita semua. Amin. Bukan panggilan orang lain, tetapi dia tahu persis apa yang saudara butuhkan untuk menjalani panggilan saudara. Masalahnya adalah kita seringkali terlalu sibuk, saudara, menginginkan talenta orang lain. Itu masalahnya. Saudara, padahal Tuhan sedang menunggu kita untuk saudara dan saya memakai talenta saudara sendiri yang sudah Tuhan percayakan itu. Saudara, tidak ada gunanya memiliki bakat ya di dalam setiap hidup saudara. Saudara sudah punya bakat mengajar contohnya, tetapi saudara diam saja. Nggak ada gunanya kalau saudara diam. Saudara bisa bermain musik, tetapi saudara tidak mau melayani. Ya, saudara tidak mau menggunakan talenta itu. Tidak ada gunanya memiliki berkat atau rezeki yang berlimpah jika saudara tidak pernah belajar memberi dalam setiap hidup saudara. Tidak ada gunanya memiliki kesaksian luar biasa jika saudara dan saya tidak pernah mau membagikannya dalam kisah testimoni kehidupan saudara. Bapak Ibu, talenta ya yang tidak dipakai itu adalah talenta yang sia-sia. Dan hal yang paling menjadikan dalam setiap kehidupan kita semua, talenta yang sia-sia itu adalah hal yang akan kita sesali di hadapan Tuhan kelak. Kalau saudara mempergunakan dengan sia-sia. Ya, saudara, renungkan baik-baik. Bukankah lebih baik menyesali apa yang sudah kita lakukan daripada saudara menyesali apa yang tidak pernah saudara lakukan? Saudara-saudari yang terkasih, ya, kita belajar bersama-sama. Ada prinsip di mana ketika saudara diberi banyak, saudara akan dituntut banyak dalam setiap hidup saudara. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ini adalah prinsip tentunya yang adil dan setara daripada Tuhan. Sebagai pendeta atau pemimpin, saudara-saudara memiliki tanggung jawab yang lebih besar, diawasi lebih ketat, dimintai pertanggungjawaban terhadap firman Tuhan yang diajarkan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara sebagai pendeta, sebagai pemimpin, sebagai orang tua, saudara, kita diberikan tanggung jawab ya terhadap jiwa anak-anak kita yang dipercayakan oleh Tuhan pada kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, kemudian saudara, ketika saudara dipercayakan memiliki harta berlimpah di dalam setiap hidup saudara, saudara dan saya dituntut untuk apa? Untuk bermurah hati, bukan hidup dalam bermewah-mewah, berfoya-foya. Ketika saudara diberi harta berlimpah oleh Tuhan, saudara diajak, ya, dituntut untuk bermurah hati dalam setiap kehidupanmu.
Dan ketika saudara diberikan pendidikan tinggi dalam setiap hidup saudara, saudara dituntut untuk menggunakan ilmu itu. Untuk apa? Untuk kebaikan banyak orang. Saudara yang terkasih, kalau saudara memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa, saudara dan saya juga dituntut untuk tidak sombong, ya, tetapi kita melayani tetap dengan rendah hati dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudari, jika kalian memiliki pengaruh, gunakan untuk membawa orang kepada Tuhan, pengaruh-pengaruh kita itu. Jika saudara memiliki uang lebih, saudara jadilah saluran berkat dalam setiap hidup saudara. Jika saudara memiliki posisi, lindungilah yang lemah, tegakkan keadilan sebenar-benarnya dalam setiap hidup saudara, sejujur-jujurnya. Jika saudara memiliki ilmu dalam hidup saudara, ajarkan ilmu itu, apapun ilmu itu, ajarkan dengan rendah hati. Ya Bapak Ibu Saudari, Bapak Ibu, mungkin saudara berkata, tapi ini tidak adil Pak Pendeta. Masa saya harus bertanggung jawab lebih banyak dalam setiap hidup saudara? Ya, dalam hidup saya. Bapak Ibu, biarkanlah Roh Kudus berbicara kepada kita semua, pada setiap hati kita. Justru karena Tuhan memberi saudara lebih banyak, berarti Tuhan sangat percaya kepada kita. Amin. Berarti Tuhan sangat percaya kepada saudara. Kalau Tuhan memberi kita lebih banyak di dalam setiap hidup saudara, berarti Dia sangat percaya saudara bisa mengolah itu semua. Dan itu bukan beban, tetapi itu kehormatan. Katakan amin. Saudara, itu bukan hukuman ketika Tuhan memberikan kita lebih banyak. Saudara, itu adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan. Maka Bapak Ibu Saudari, pikirkanlah tentang Yesus sendiri dalam setiap hidup saudara dan saya. Tidak ada yang lebih diberkati daripada Dia, anak Allah, putra Allah yang tunggal, Bapak Ibu Saudari, satu-satunya. Namun tidak ada yang lebih bertanggung jawab juga lebih daripada Dia. Tidak ada yang lebih bertanggung jawab daripada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia memikul dosa seluruh manusia. Saudara, jadi jangan mengeluh tentang tanggung jawabmu, amin. Jangan mengeluh, bersyukurlah bahwa Tuhan menganggap kita semua layak untuk dipercaya dalam hidup saudara dan saya. Dan ingatlah, semakin besar tanggung jawab dalam hidup saudara, maka semakin besar pula anugerah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita semua, amin. Saudara, Tuhan tidak memberi perintah tanpa memberi kekuatan, tetapi Dia juga tidak memberi tanggung jawab tanpa memberi kasih karunia. Maka bagi saudara yang merasa tidak mampu, Tuhan berkata kepada kita semua, kuasaku menjadi sempurna di dalam kelemahanmu. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Saudara, bukan kemampuanmu, tetapi kesetiaanmu yang Tuhan nilai dalam hal ini. Ya, mari kita renungkan bersama-sama dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Jadi bagian yang kedua kita belajar bagaimana saudara dan saya akan mempertanggungjawabkan talenta itu. Saudara, ketika kita berbicara tentang talenta, kita sering berpikir ya bahwa itu tentang bakat alami seperti menyanyi, berbicara, melukis, kemampuan teknis lainnya dalam setiap hidup kita semua. Tetapi dalam konteks Alkitab, saudara, kata talenta itu memiliki makna yang lebih dalam. Ya, seperti perumpamaan tentang talenta di dalam Matius 25. Saudara, talenta itu adalah representasi dari semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik itu karunia rohani, baik itu harta, baik itu waktu, baik itu kesehatan, pengaruh maupun kesempatan di dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu, Dia pernah memberikan perumpamaan tentang talenta kepada murid-muridnya. Saudara, di kisah ini, saudara, itu diceritakan bahwa ada seorang tuan yang pergi ke luar negeri dan membagikan talenta kepada 3 hamba sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan Bapak Ibu Saudari 2 talenta, ada yang diberikan 1. Ya, saudara yang pernah mendengar kisah talenta ini pasti saudara tahu kisahnya. Saudara, ada prinsip penting di sini. Bapak Ibu, Tuhan itu memberi talenta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Artinya Tuhan tidak pernah membebani kita di luar kemampuan kita semua. Jadi saudara, kita belajar ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Di hari Tuhan itulah nanti, ya, waktu Tuhan sudah selesai atau habis. Artinya tidak ada lagi kesempatan yang diberikan Tuhan bagi setiap saudara untuk berbuat sesuatu kalau waktu kita sudah habis.
kecuali saudara mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan dan kerjakan selama masa waktu Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Saudara bayangkan ketika nanti Tuhan itu pulang, ya, entah itu saat kita meninggal atau saat Tuhan Yesus datang, Bapak Ibu Saudari, kembali untuk kedua kali. Saudara, kesempatan kita untuk menggunakan talenta itu akan berakhir. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki kesalahan atau mengejar ketertinggalan kita pada waktu terakhir itu. Saudara, makanya saudara diberikan waktu, ya, sebelum nanti hari Tuhan datang di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, sekali lagi, barang siapa diberi banyak, maka daripadanya akan dituntut banyak pula. Artinya semakin besar karunia, semakin besar kesempatan atau peran yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita semua, maka semakin besar pula tanggung jawab kita. Dan ini adalah kabar baik sekaligus peringatan bagi kita semua. Saudara, kabar baiknya bahwa Tuhan percaya kepada kita. Amin. Makanya Dia berikan tanggung jawab semakin besar dalam setiap hidup saudara dan saya. Diberikan lebih banyak. Saudara, artinya Tuhan percaya kepada kita semua. Itulah kabar baiknya. Tetapi peringatannya, saudara dan saya tidak boleh bermalas-malasan dengan talenta yang telah Tuhan berikan atau yang telah Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Kita tidak boleh malas-malasan. Amin ya. Inilah bagian yang kedua. Bahwa satu ketika saudara perlu mempertanggungjawabkan dan pasti akan mempertanggungjawabkan talenta yang sudah Tuhan percayakan. Ya. Jadi saudara, itulah di bagian yang kedua saya mengingatkan. Di bagian pertama saudara sudah belajar, ya, bahwa ada pertanggungjawaban. Kita belajar fondasinya di situ. Tapi yang kedua saudara, ya, saudara diingatkan. Jadi yang pertama kan tadi ada pertanggungjawaban, dan itu bersifat personal, bersifat pribadi dalam setiap kehidupan kita semua. Dan yang kedua kita belajar mempertanggungjawabkan talenta. Saudara diingatkan apa sih talenta itu. Jadi lebih dari sekedar kemampuan. Dan saudara diingatkan untuk mengelola dengan bertanggung jawab, ya. Dan saudara, ketika saudara diberi banyak, saudara dituntut banyak. Ingat baik-baik. Berarti saudara, ketika saudara diberi banyak, saudara, artinya semakin besar kepercayaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Tetapi ingat, ada tanggung jawab di sana. Semakin besar pula tanggung jawab kita ketika kita diberi banyak oleh Tuhan dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang ya, di dalam setiap kehidupan kita semua, yang ketiga, kita belajar mempertanggungjawabkan waktu. Ya, di bagian ketiga saya mau mengajak saudara belajar mempertanggungjawabkan waktu. Saudara, waktu itu sama seperti mata uang dalam kehidupan. Jika talenta adalah apa yang kita miliki, saudara, maka waktu adalah kapan kita menggunakannya. Kapan kita menggunakannya? Waktu adalah sumber daya yang paling berharga karena tidak dapat diperbaharui. Ya, setelah lewat, Bapak Ibu Saudari, ini jam berapa? Jam 9 nanti atau jam 9 kurang. Lewat detik pertama, detik kedua, sampai 5 menit berikutnya, 10 menit berikutnya. Saudara, waktu itu Bapak Ibu Saudari tidak dapat diperbaharui dalam setiap kehidupan kita semua. Maka setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Saudara, dalam perumpamaan tentang talenta itu, waktu Tuhan itu adalah periode di mana kita mengelola talenta. Jadi kalau disebut waktu Tuhan, itu adalah sebuah periode. Bagaimana saudara mengelola talenta itu yang sudah Tuhan percayakan, ya? Karena di sana dikatakan selama Tuhan itu belum pulang dari luar negeri, saudara, itulah waktu kita mengelola talenta. Kita tidak tahu berapa lama masa kita di dalam setiap hidup saudara, berapa lama sisa hidup kita semua. Itulah mengapa saudara dan saya harus bijak menggunakan waktu Tuhan itu, ya, yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan saudara, antara waktu Tuhan dan hari Tuhan itu berbeda. Bapak Ibu, kalau hari Tuhan itulah adalah hari terakhir atau hari ketika Tuhan mengambil hidup kita dari dunia ini. Itulah hari Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Atau nanti Tuhan Yesus datang kedua kali dalam setiap hidup saudara. Saudara, itulah hari terakhir. Itulah hari Tuhan dalam setiap hidupmu dan hidupku. Ya, ketika Tuhan mengambil hidup kita dari dunia ini. Sedangkan waktu Tuhan
Saudara, itulah kesempatan yang terindah yang Tuhan karuniakan bagi kita untuk menerima ya atau menikmati berkat-berkat Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Makanya saudara mengelola talenta. Saudara merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap hidup saudara dan saya. Itulah bedanya antara hari Tuhan dan waktu Tuhan. Saudara diberikan kesempatan ya oleh Tuhan. Selama Tuhan itu belum datang kembali, Bapak Ibu Saudari, kita diberikan ya waktu untuk menikmati berkat, untuk mengelola setiap talenta itu dan merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Jadi waktu Tuhan adalah anugerah. Amin. Setiap pagi, setiap hari saudara diberikan kesempatan baru. Tetapi kalau hari Tuhan itu akan tiba-tiba, Bapak Ibu Saudari, ya, akan tiba-tiba. Di dalam setiap hidup saudara, bisa besok, bisa seminggu depan, bisa nanti malam, itu akan tiba pada waktunya. Ya, bisa tiba-tiba juga, atau mungkin perlahan-lahan. Tetapi ya hari Tuhan itu, saudara, itu pasti di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, tidak ada waktu yang sia-sia di dalam Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa waktu tertentu itu terbuang dalam hidup kita semua dengan sia-sia. Tetapi bagi anak-anak Allah, saudara yang mengelola waktu dengan bijak, tidak ada waktu yang sia-sia. Amin, Bapak Ibu Saudari. Bahkan di masa-masa sulit, saudara itu memiliki nilai di dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, Rasul Paulus adalah teladan terbaik dalam hal ini. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 6-8 dia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya nanti." Saudara, Paulus itu tidak menyesali waktu yang telah ia gunakan. Saudara, Paulus itu memandangnya sebagai sebuah pertandingan yang baik, sebuah perlombaan yang sudah selesai dengan baik. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah saudara dan saya akan menyesali waktu yang telah saudara gunakan? Atau saudara justru bersyukur atas waktu yang sudah saudara kelola dengan baik itu? Bapak Ibu yang terkasih, inilah bagian yang ketiga. Saudara, belajarlah kita mempertanggungjawabkan waktu. Karena waktu adalah satu-satunya sumber daya yang diberikan semua sama rata. Tidak ada yang berbeda. Ada yang punya waktu 24 jam 1 detik, 24 jam 5 menit ada di sini. Ada yang punya waktu diberikan kepada saudara oleh Tuhan 25 jam dalam sehari, 27 jam ada, 30 jam sehari ada. Saudara, waktu adalah satu-satunya sumber daya yang diberikan sama rata. Semua orang diberikan 24 jam. Untuk semua orang, kaya, miskin, semua kita 24 jam. Dan waktu itu tidak bisa disimpan. Ya, itu akan berlalu terus dalam setiap hidup saudara. Dan waktu itu tidak bisa dikembalikan. Tidak ada rewind. Ketika saudara nonton seperti YouTube kan bisa di rewind, bisa diputar ulang. Saudara, tetapi waktu kehidupan kita tidak bisa di rewind, tidak bisa dikembalikan. Dan saudara, waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak bisa dipinjam. Hari ini hanya ada hari ini. Amin. Sekarang tanggal berapa? 14 Agustus 2026. Ya, besok tidak ada lagi tanggal 14 Agustus 2026. Tidak akan ada lagi, Bapak Ibu Saudari. Jadi waktu itu tidak bisa dipinjam. Hari ini hanya ada hari ini. Saudara, bagaimana kita menghabiskan waktu 24 jam? Mari kita menghitung. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana kita menghabiskan waktu 24 jam? Mari kita hitung dalam setiap hidup kita semua. Ketika saudara tidur, berapa jam? 6-8 jam. Ya, dalam setiap hidup kita semua kan? Biasanya kita tidur 6-8 jam. Saudara, itulah waktu pemulihan. Supaya saudara tetap bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Lalu kemudian saudara bekerja, saudara sekolah berapa jam? Ya, saudara mari kita hitung. Mungkin 8-9 jam, ada mungkin yang 10 jam. Saudara, itulah ladang pelayanan kita. Di mana saudara memiliki kesaksian hidup di dalam kehidupan saudara dan saya ketika saudara bekerja, sekolah, berbisnis, ya. Anggap saja 8-9 jam.
Mungkin saudara nanti ada makan, ya, dalam setiap hidup saudara, kebutuhan-kebutuhan yang lain, ada 2-3 jam, ya, dalam setiap hidup saudara. Nanti saudara main media sosial, sebagai hiburan, ada 2-4 jam. Hati-hati ya kalau media sosial ini. Itu juga bisa menjadi perangkap, bisa tiba-tiba bisa menjadi 5 jam, 7 jam, 8 jam. Saudara, nah terus kemudian, ya, ada ibadah, ada doa, ada firman. Berapa jam yang kita pakai, Bapak Ibu Saudara? Nah, ini yang sering kurang ya, Bapak Ibu Saudari. Kita bisa menggunakan tidur sampai 8-9 jam atau 6-8 jam. Bekerja 8-9 jam, makan 2-3 jam. Media sosial 2-4 jam. Bagaimana dengan ibadah? Bagaimana dengan doa? Bagaimana dengan merenungkan firman? Ini yang mungkin masih kurang dalam kehidupan kita semua. Atau bagaimana saudara melayani orang lain? Berapa jam? Ya ini kali, ya Bapak Ibu Saudari sering kali juga terlupa dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mungkin saudara pernah berkata, Pak Pendeta, saya tidak punya waktu untuk Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku, kita semua memiliki waktu yang sama. Yang jadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi prioritas kita. Jika kita punya waktu 3 jam untuk scrolling media sosial, tetapi tidak punya waktu 15 menit untuk merenungkan Alkitab, saudara, siapa yang sedang kita bohongi? Waktu itu adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Waktu itu adalah bukti cinta kita kepada sesama. Jadi ketika saudara memberi waktu kepada apa yang saudara cintai, ya saudara, jika kita mencintai Tuhan, kita akan memberi waktu untuk Tuhan. Jika saudara mencintai keluarga, saudara akan memberi waktu untuk mereka di dalam setiap hidup saudara dan saya. Karena kita memberi waktu kepada apa yang kita cintai. Jadi renungkanlah Bapak Ibu Saudara. Jika Tuhan berkata, tunjukkan padaku di mana waktumu, maka aku akan menunjukkan di mana hatimu. Apa yang akan dia lihat di dalam hati saudara itu. Saudara, kemana saudara mengelola setiap waktu-waktu itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, jadi ada waktu Tuhan, ada hari Tuhan tadi yang kita belajar. Saudara, waktu Tuhan itu adalah sekarang. Itulah kesempatan yang masih diberikan di dalam setiap kehidupan kita semua. Sedangkan hari Tuhan itu nanti, saat ada pertanggungjawaban tiba dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, waktu Tuhan itu adalah anugerah. Kita masih bisa bertobat, kita masih bisa berubah dalam waktu Tuhan, karena waktu Tuhan adalah anugerah. Tetapi hari Tuhan nanti di penghakiman, tidak ada lagi kesempatan dalam setiap hidup saudara. Saudara, waktu Tuhan adalah kasih karunia. Tuhan masih sabar dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi nanti hari Tuhan, saudara, itulah hari di mana keadilan Tuhan bagi setiap kita semua. Tuhan akan bertindak adil dalam setiap kehidupannya. Itulah hari Tuhan, ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, waktu Tuhan di mana saudara masih bisa menabur. Tetapi nanti hari Tuhan, saudara akan menuai apa yang sudah saudara tabur. Bapak Ibu yang masih bersama-sama katakan amin. Ya, waktu Tuhan itu bisa berakhir kapan saja tanpa peringatan. Saudara, kecelakaan, penyakit, atau kedatangan Tuhan yang kedua, semuanya bisa terjadi hari ini, bisa terjadi besok. Tetapi pertanyaan bagi kita, jika hari ini adalah hari Tuhan, saudara, apakah saudara dan saya akan siap? Apakah saudara dan saya akan siap? Bapak Ibu, kita hidup ini seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Kita selalu menunda-nunda perbaikan diri. Dan kita berkata, besok aja Pak Pendeta saya akan berubah. Besok saja saya berdoa, besok saja saya mau sungguh-sungguh, besok, besok, dan besok. Kita akan selalu berkata seperti itu. Tahun depan aja Bapak Pendeta, saya akan lebih serius dengan Tuhan. Saudara, tetapi Bapak Ibu Saudari, saat hari ini saya mengingatkan, tidak ada seorang pun yang dijanjikan besok masih bisa bernafas. Tidak ada seorang pun. Maka setiap pagi ketika kita membuka mata kita, itu adalah anugerah. Amin. Itu adalah anugerah, bukan hak saudara. Saudara, ketika saudara setiap pagi membuka mata saudara, setiap nafas yang kita hirup juga dalam hidup kita semua, itu adalah kasih karunia. Ya, bukan kepastian bahwa nafas itu tidak akan diambil kembali daripada saudara ketika besok pagi saudara masih bangun atau tidak. Tidak ada yang tahu.
Ada kawan-kawan, ada teman-teman yang saya tahu ketika dia tidur, Bapak Ibu Saudari, malamnya pagi-pagi tidak bangun-bangun kembali. Saya pernah dan sering mendengar kisah-kisah seperti itu. Tidur malam-malam, besok paginya Bapak Ibu Saudari tidak bangun, tidak bangun-bangun kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, jangan sia-siakan waktu Tuhan, karena nanti hari Tuhan itu pasti datang dalam setiap hidup saudara. Lebih baik saudara mempersiapkan diri di waktu Tuhan, ya, dalam rentang itu sampai nanti Tuhan datang kembali. Saudara, lebih baik kita mempersiapkan diri di waktu Tuhan itu daripada saudara dan saya menyesal di hari Tuhan. Tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat di hari Tuhan itu. Saudara, jika kalian tahu besok kalian akan berdiri di hadapan tahta Tuhan, apa yang akan kalian ubah hari ini? Ya, apa yang akan kalian ubah hari ini? Kalau saudara tahu besok malam Bapak Ibu Saudari kita akan berdiri di hadapan Tuhan, apa yang akan kalian ubah hari ini dalam setiap hidup saudara? Saudara bisa komentar apapun itu ya. Saudara, apa yang saudara rindu ubah? Apa yang akan saudara ubah hari ini? Saudara, ketika saudara menulis itu, ya, mengapa saudara tidak melakukannya dari sekarang? Kenapa tidak melakukannya dari sekarang dalam setiap hidup saudara? Misalkan saudara orang yang suka bersungut-sungut, Tuhan ubah aku supaya aku menjadi orang yang bersyukur. Saudara, mengapa saudara tidak mulai melakukan syukur itu mulai hari ini dalam setiap hidup saudara? Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua. Tidak ada waktu yang sia-sia di dalam Tuhan. Dan ini prinsip yang penting. Di dalam Tuhan, setiap waktu itu berarti. Saudara, ketika saudara ada di dalam masa sukses, maka waktu bersyukur, ya, dalam setiap hidup kita semua. Saudara, berbagilah berkat ketika saudara ada di masa ini, ya. Bagaimana ketika saudara ada di dalam masa sukses? Jangan sombong, tetap rendah hati dalam setiap hidup saudara. Saudara, di dalam Tuhan setiap waktu berarti. Ketika saudara ada di dalam masa kegagalan, itulah waktu di mana saudara belajar, waktu bertumbuh. Jangan putus asa, bangkit kembali dalam setiap hidup saudara. Saudara, di dalam Tuhan setiap waktu itu berarti. Mungkin saudara mengalami masa sakit hari-hari ini. Saudara, itulah waktu di mana kita merenung. Waktu di mana saudara dan saya mendekat kepada Tuhan. Jangan mengeluh, banyak-banyaklah berdoa dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara memiliki waktu di mana saudara memiliki masa sepi, saudara, itulah di mana saudara diingatkan untuk mendengar suara Tuhan. Jangan lari, diamlah dalam hadirat Tuhan, duduk di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika saudara ada di dalam masa-masa yang ramai dalam hidup saudara, itulah waktu di mana saudara, ya, kita melayani. Kita memberi dalam setiap hidup kita semua. Jangan sibuk tanpa tujuan dalam kehidupan saudara. Maka Bapak Ibu Saudari, saudara, kita perlu menghindari waktu yang dihabiskan untuk dosa. Ya, kalau saudara memiliki waktu yang saudara habiskan untuk berbuat dosa, tinggalkan itu. Itu adalah waktu yang benar-benar sia-sia dalam setiap hidup saudara. Saudara, yang perlu saudara hindari dalam setiap hidup saudara, waktu yang dihabiskan untuk kekhawatiran. Ya, jangan saudara habiskan waktu untuk berbuat dosa. Jangan saudara habiskan waktu saudara untuk kekhawatiran. Itu tidak akan mengubah apapun dalam setiap hidup saudara ketika saudara takut khawatir dalam hidup. Saudara, dan waktu yang perlu saudara hindari, waktu yang dihabiskan untuk iri hati. Ya, saudara, jangan iri kepada siapapun. Jangan membandingkan keluarga A, keluarga B, keluarga C, keluarga saya tidak seperti dia ya, seperti keluarga mereka ya. Suami saya tidak pernah mengajak ke sini, istri saya tidak begini dan lain sebagainya, tidak seperti istri orang lain ya, dan lain sebagainya. Saudara, hindari waktu yang dihabiskan untuk iri hati. Karena apa? Karena itu merusak jiwamu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin saudara berkata, Bapak Pendeta, saya sudah membuang banyak waktu. Saya menyesal Bapak Pendeta. Saudara, dengarkanlah kabar baik ini. Tuhan tentunya Allah yang memulihkan setiap waktu itu. Ya, kalian dan saya tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kalian bisa memakai masa lalu itu untuk melayani Tuhan hari ini dan masa depan saudara. Amin, Bapak Ibu Saudari. Maka kegagalan di masa lalu itu boleh menjadi kekuatan kita di masa sekarang. Biarlah luka-luka kita, Bapak Ibu Saudari, itu bisa menjadi kesembuhan untuk luka orang lain.
Dosa kita yang telah diampuni oleh Tuhan juga bisa menjadi kesaksian yang luar biasa. Saudara, Paulus itu dulu menganiaya orang-orang Kristen, bahkan menghabisi orang-orang Kristen. Tetapi Tuhan memakai Paulus untuk memberitakan Injil. Petrus itu, Bapak Ibu Saudari, dulu menyangkal Yesus, tetapi Tuhan memakainya untuk menggembalakan domba-dombanya. Saudara, jadi jangan menyesali waktu yang lewat dengan kepahitan. Persembahkanlah kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang mengubah, ya Bapak Ibu Saudari, waktu kita semua menjadi sesuatu yang indah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudari, saya mau mengajak kita semua, saudara, untuk kita finishing well. Persiapkan laporan akhir kita yang indah tentunya. Apa artinya finishing well? Bapak Ibu, finishing well itu bukan berarti kita harus mati dengan cara yang sempurna, bukan. Ya, tanpa rasa sakit, tanpa masalah dalam setiap hidup saudara. Banyak orang kudus yang mati dalam penderitaan. Bapak Ibu, finishing well berarti kita menyelesaikan hidup dengan iman yang masih utuh, dengan integritas yang masih terjaga, dan dengan damai di dalam Tuhan. Itulah finishing well. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa karakteristik orang yang finishing well dalam setiap hidupannya. Yang pertama, saudara, orang yang mempertahankan hubungan, ya, yang tentunya yang hidup dengan Tuhan. Saudara, mereka adalah orang-orang yang belajar membangun hubungan pribadi dengan Tuhan sampai akhir. Karena ini fondasi segalanya dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan, maka semua pelayanan, semua kehidupan, bisnis, usaha, pekerjaan, semua aktivitas kita tidak ada artinya kalau saudara tidak membangun hubungan saudara dengan intim dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudari, kalau saudara mau finishing well, inilah karakteristik yang saudara harus punya dalam hidup saudara. Yang kedua, pertahankan sikap saudara belajar. Saudara, orang yang finishing well tidak pernah merasa sudah tahu segalanya. Saya pun belajar terus setiap hari. Jangan merasa sudah tahu dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, orang yang mau finishing well, mereka akan mempertahankan sikap belajar. Mereka akan terus belajar daripada firman. Mereka akan belajar dari kehidupan. Dan tentunya daripada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, orang yang finishing well itu akan menampilkan karakter Kristus. Mereka akan menjadi serupa dengan Yesus, baik dalam kasihnya, baik dalam sukacitanya, baik dalam damai sejahteranya, kemurahan hatinya, kebaikannya, kesetiaannya, kelemah lembutannya, dan penguasaan diri. Saudara, mereka akan menampilkan karakter Kristus. Bayangkan nanti ketika kita berdiri di hadapan Tuhan dalam setiap hidup saudara pada akhir kehidupan kita tidak datang dengan tangan kosong. Saudara, kita datang dalam pengadilan Allah nanti tentunya dengan laporan akhir, yaitu sebuah ringkasan dari bagaimana kita sudah menggunakan talenta dan waktu yang Dia berikan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara, laporan yang indah itu bukanlah laporan tanpa kesalahan. Kita semua pernah memiliki dosa. Kita semua pernah memiliki kekurangan. Tetapi laporan yang indah itu ada laporan di mana kita dapat berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, itulah laporan yang indah. Dan nanti ketika saudara sudah memberikan laporan yang indah itu, Tuhan akan berkata dalam setiap hidup saudara, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Bapak Ibu, apakah saudara dan saya akan bertanggung jawab pada kesempatan hari ini? Saudara, dalam setiap hidup saudara, apa yang saudara akan lakukan dengan sisa waktu yang Tuhan berikan? Kita ini semua masih memiliki waktu Tuhan. Kita masih memiliki talenta yang belum sepenuhnya kita gunakan dalam setiap hidup saudara. Saudara, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk memulai kembali. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Masih ada kesempatan untuk saudara dan saya bertumbuh dalam kehidupanmu. Saudara, Tuhan itu telah memanggil kita untuk melakukan hal-hal besar bagi kerajaannya. Dan Dia telah memberikan semua yang kalian dan saya butuhkan di dalam Kristus untuk menggenapinya.
Jadi Bapak Ibu Saudari, ya mulai saat hari ini niatkan, jalani kehidupan kita dengan tujuan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, saya percaya biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Tetaplah setia di perkara-perkara kecil. Kalau saudara rindu untuk menjadi orang-orang yang finishing well, saudara tetap setia dalam perkara-perkara kecil. Jangan meremehkan hal-hal sederhana. Seperti saudara mendengar merenungkan firman Tuhan, berdoa setiap pagi. Mungkin saudara bisa menggunakan channel Pastor Deso. Ya, jangan meremehkan hal-hal yang sederhana. Ketika saudara nonton terus setiap waktu, setiap pagi, saudara tetaplah setia di dalam perkara-perkara kecil. Dukung selalu pelayanan ini bagi kemuliaan nama Tuhan, tetaplah setia. Saudara, bagaimana kita mau finishing well? Teruslah bertumbuh. Saudara, jangan pernah puas dengan pencapaian-pencapaian rohani saudara. Teruslah bertumbuh dalam iman saudara. Perbaiki hubungan-hubungan saudara. Kalau ada hubungan-hubungan yang retak, yang hancur, yang belum pulih, minta maaf. Belajar untuk mengampuni, belajar untuk menjadi damai atau pendamai bagi orang-orang yang sedang bertengkar. Ya, Bapak Ibu, mari bagi saudara yang rindu untuk finishing well, mulailah berbagi iman. Saudara, dan saya tidak menyimpan Injil untuk dirimu sendiri, tapi berbagilah Bapak Ibu Saudari iman saudara. Berbagilah testimoni kehidupan saudara, dan persiapkan generasi penerus saudara untuk melatih orang lain. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudari kami mendirikan Bapak Ibu Saudari Misi Rumah Pengharapan. Ya Bapak Ibu Saudari, karena kita percaya, kita rindu untuk melatih orang, menyentuh setiap hati dan jiwa, tangan-tangan kecil itu. Dan kita mulai dari anak-anak kecil yang Bapak Ibu Saudari kita layani, kita persiapkan generasi penerus. Maka dukung selalu ya Bapak Ibu Saudari pelayanan ya di rumah Misi Pengharapan Bapak Ibu Saudari atau Misi Rumah Pengharapan. Bapak Ibu, ya biarlah kita semua yang mungkin sering berpikir finishing well itu untuk orang lain, untuk orang tua, untuk pendeta saja, untuk orang yang sudah mau mati saja. Saudara, finishing well bukan untuk mereka saja, tetapi juga buat kita. Finishing well itu Bapak Ibu Saudari itu dimulai dari sekarang, dari hari ini. Saudara, finishing well adalah tentang bagaimana kita hidup, bukan hanya tentang bagaimana kita mati. Saudara, jika kita setia hari ini, kita sedang mempersiapkan laporan akhir yang indah. Jika kita mengampuni hari ini, kita sedang membersihkan laporan kita semua Bapak Ibu Saudari, atau membersihkan lembaran laporan kita semua. Saudara, jangan menunggu sampai menjelang ajal untuk berdamai dengan Tuhan. Jangan menunggu sampai sakit untuk mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan menunggu sampai tua untuk mulai melayani Tuhan. Mulailah sekarang. Karena finishing well Bapak Ibu Saudari adalah sebuah perjalanan. Finishing well bukan tujuan, dia merupakan sebuah perjalanan. Apa yang dikatakan orang-orang di pemakaman kalian nanti, saudara renungkan. Ya, renungkan nanti. Dan lebih penting lagi, apa yang akan Tuhan katakan tentang kita. Ketika saudara dan saya sudah mengakhiri, atau saudara sudah sampai pada titik akhir kehidupan kita semua. Bapak Ibu, mari saya mau akhiri pada kesempatan hari ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, biarlah kebenaran ini boleh menjadi berkat bagi setiap hidup saudara dan saya. Saudara, yang pertama, saudara, ada 3 kalimat yang saya harap tinggal di dalam hati kita untuk selama-lamanya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, hidup ini adalah pinjaman, bukan kepemilikan. Jadi setiap nafas yang kita hirup, setiap talenta yang kita miliki, setiap waktu yang kita jalani, itu semua pinjaman dari Tuhan. Ya, dan setiap pinjaman harus kita pertanggungjawabkan. Bukan untuk menakut-nakuti Bapak Ibu Saudari, tetapi untuk menyadarkan kita, untuk membebaskan kita. Jangan merasa hidup itu seolah-olah kita yang miliki. Karena kita hanyalah pengelola, bukan kita pemiliknya Bapak Ibu Saudari. Kita ini hanya pengelola, diberi kepercayaan. Jadi saudara, hidup ini adalah pinjaman. Ya, dalam setiap hidup saudara. Bukan untuk saudara miliki dalam hidupmu. Yang kedua, saudara, Tuhan itu tidak menuntut kesempurnaan, tetapi Dia menuntut kesetiaan kita semua. Saudara, kita tidak perlu menjadi orang yang sempurna untuk finishing well. Kita hanya perlu setia. Jadi setiap di pagi hari saat kita memilih berdoa daripada scrolling media sosial Bapak Ibu Saudari, kita memilih setia. Saudara memilih setia.
setia di tempat pekerjaan, saat kita memilih jujur meskipun kita bisa curang di tempat pekerjaan kita, di tempat bisnis kita. Saudara, kita bisa setia di rumah saat kita memilih mengasihi meskipun kita capek. Kita bisa juga setia di gereja saat kita memilih melayani. Ya Bapak Ibu Saudari, walaupun meskipun kita punya kesibukan-kesibukan. Saudara, kesetiaan kecil kita hari ini, tentunya itu sebagai persiapan laporan yang indah di akhir kehidupan kita nanti. Maka yang kedua saya ingatkan, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi Dia menuntut kesetiaan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudari, waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang. Saudara, bukan besok, bukan tahun depan, bukan nanti ketika sudah tua, tetapi waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang Bapak Ibu Saudari. Saudara, kita tidak tahu kapan hari Tuhan tiba. Entah itu kecelakaan, penyakit, atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Semua itu bisa terjadi kapan saja. Amin Bapak Ibu Saudari. Yang kita miliki hanya saat ini. Yang saudara dan saya miliki hanyalah hari ini, saat ini. Dan saat ini adalah anugerah. Amin. Saat ini adalah kesempatan. Amin Bapak Ibu Saudari, puji Tuhan. Saat ini adalah waktu untuk kita memulai kembali menulis laporan akhir yang indah itu. Saudara, bayangkan jika hari ini atau malam ini adalah hari terakhir hidup kita semua. Apa yang akan kita ubah? Apa yang akan Anda dan saya perbaiki? Saudara, kepada siapa saudara akan meminta maaf? Siapa yang akan saudara hubungi untuk memberkati setiap hidup saudara? Apa yang akan saudara lakukan untuk Tuhan jika hari ini adalah hari terakhir saudara? Saudara dan saya mengingatkan, lalu kenapa saudara tidak melakukan itu semua? Ya, ingatlah, kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan. Tidak ada pengecualian di sini. Saudara, tidak ada jalan pintas di sini. Tidak ada shortcut Bapak Ibu Saudara. Tidak ada suap. Ya, tidak seperti pengadilan yang Bapak Ibu Saudari setiap keputusan yang itu bisa dibeli. Ya Bapak Ibu Saudari, tidak ada suap. Saudara, tidak ada alasan. Semua kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi pertanyaan di hari itu, apa yang kau sudah lakukan dengan apa yang sudah Tuhan berikan? Apa yang Bapak Ibu Saudari sudah lakukan? Mari kita jawab pertanyaan itu. Bukan dengan kata-kata Bapak Ibu Saudari, tetapi dengan hidup kita. Dengan hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama. Dan saya percaya, saudara, mulailah hari ini. Ya, karena waktu Tuhan masih berjalan. Tetapi hari Tuhan pasti tiba nanti. Dan saya percaya, di ujung perjalanan kita semua yang ada di channel ini, yang mendengar suara Tuhan dalam setiap hidup saudara, satu ketika Bapak Ibu Saudari, biarlah Tuhan sendiri yang menyatakan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik, hai hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab kepadamu dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, itulah akhir yang indah dalam kehidupan kita semua. Itulah finishing well, itulah laporan yang Tuhan nantikan. Dan itu bisa menjadi milik kita semua. Saudara, jika kita memulainya tentunya sekarang. Tuhan memberkati setiap hidup saudara dan saya. Biarlah pesan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa ya dalam setiap hidup kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Engkaulah hakim yang adil bagi setiap kami. Kami datang kepadamu dengan hati yang jujur dan tulus pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami akui selama ini kami terlalu sibuk dengan hal-hal yang sementara. Kami membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berarti. Kami mengubur setiap talenta yang sudah Tuhan percayakan. Mungkin kami takut, mungkin kami malas, mungkin kami sibuk dengan diri kami sendiri. Kami lupa bahwa hidup ini adalah pinjaman daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Bahwa setiap nafas adalah anugerah. Dan bahwa suatu hari kami akan memberi laporan kepadamu. Tuhan, ampunilah kami. Mulai hari ini kami mau memulai lembaran baru. Kami mau memakai waktu kami yang sudah Tuhan beri untuk hal-hal yang kekal, untuk hal-hal yang bernilai kekal. Kami mau mengembangkan talenta yang sudah Tuhan percayakan, sekecil apapun itu, untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk kebaikan sesama kami semua. Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami untuk finishing well ya Roh Kudus. Kiranya kami bisa berkata seperti Paulus,
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Tuhan, berkati setiap pribadi-pribadi. Kami percaya, kami tidak mampu sendiri Tuhan. Kalau kami sendiri kami lemah. Dan kami membutuhkan anugerah-Mu. Kami membutuhkan anugerah-Mu dan anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Tuhan, kuasa-Mu menjadi sempurna dalam setiap kelemahan-kelemahan kami. Tuntunlah setiap langkah kami ya Roh Kudus. Sampai pada akhir hayat kehidupan kami. Jadikan kami semua hamba-hamba yang setia. Jadikan kami semua pengelola-pengelola yang bijaksana. Dan biarlah kami semua sebagai orang-orang yang terus mencapai garis akhir dengan penuh sukacita. Ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mati untuk menebus dosa kami, yang bangkit untuk membenarkan, menyelamatkan setiap kehidupan kami, dan yang akan datang kembali tentunya untuk menjemput setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap apa yang sedang kau kerjakan, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah setiap orang-orang yang kau kasih di tengah-tengah keluarga. Bisnis usahamu Tuhan rahmati, pekerjaanmu Tuhan berkati, setiap studimu Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan sorga. Dan setiap apapun yang sedang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dan kami semua boleh diberkati, dan biarlah setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selesai sudah pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Saudara yang terberkati, Bapak Ibu saudari bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan. Selain kata amin, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara masing-masing ya. Misalkan kayak saya, terberkati atau bersih jiwa menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Tuhan memberkati ya. Saudara, terima kasih buat kita semua dimanapun kita berada ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, Bapak Ibu terima kasih buat dukungan-dukungan kalian semua lewat channel Pastor Deso. Tentunya saudara, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih share-nya, terima kasih komentarnya, terima kasih gift-nya, terima kasih juga super chat, super thanks, semua yang saudara berikan lewat channel Pastor Deso, waktu, pikiran, ya Bapak Ibu saudari, tenaga, saudara, terima kasih, Tuhan memberkati. Bahkan setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu saudari di channel Pastor Deso, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang ikut mendukung ya di channel Pastor Deso. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ingatlah baik-baik di dalam setiap kehidupan kita semua. Di channel ini saudara dapat memberikan persembahan-persembahan, dan ketika saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso atau Roh Kudus menggerakkan hatimu, atau saudara rindu bermurah hati, saudara dapat memberikan dukungan-dukungan persembahan itu, apapun namanya, donasi, persembahan, kolektif, apapun namanya ya. Bapak Ibu saudari support dalam setiap kehidupan saudara terhadap channel ini. Saudara dapat memberikan dukungan-dukungan saudara atau persembahan saudara lewat bio profil saya di TikTok kiri atasnya. Nanti di sana ada BCA atas nama Angelin Magdalena, istri saya. Nomornya semua sudah lengkap di sana. Dan bagi Bapak Ibu saudari, ada metode yang kedua juga, saudara bisa menggunakan social bus. Social bus itu digunakan juga bisa buat orang Indonesia, juga bisa buat orang luar negeri ya. Jadi tinggal saudara mau menggunakan metode yang pertama atau yang kedua, atau saudara mau menggunakan metode yang ketiga yang lebih mungkin praktis lagi dalam setiap hidup saudara untuk mendukung di channel ini. Saudara, saya mau mengajak saudara dan saya secara khusus pada kesempatan hari ini untuk saudara mendukung persembahan misi untuk rumah misi pengharapan ya, atau misi rumah pengharapan bagi setiap yang kecil. Saudara, di luar sana ada banyak jiwa-jiwa yang kecil ya, artinya ada tangan-tangan kecil yang sedang berjuang dalam kesendirian mereka. Saudara, mereka merindukan kehangatan, mereka merindukan rasa aman. Biarlah melalui mitra kasih ya Bapak Ibu saudari di misi rumah pengharapan, saudara mari kita ulurkan tangan kita untuk menghadirkan Bapak Ibu saudari kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudara, kita menghadirkan rumah misi pengharapan atau misi rumah pengharapan ini bagi setiap yang kecil. Biarlah Bapak Ibu saudari pemberianmu mungkin terasa sederhana bagi setiap hidup saudara, tetapi bagi mereka itu adalah jawaban atas doa-doa yang sudah dinaikkan ya dalam setiap diamnya mereka di rumah mereka masing-masing. Mari Bapak Ibu saudari, jadikan tangan kita sebagai perpanjangan tangan daripada Tuhan Yesus
untuk merangkul, untuk memulihkan, untuk memberi masa depan yang penuh harapan bagi mereka yang terabaikan tentunya. Saudara, berilah dengan ketulusan hati, karena kasih yang kita bagikan hari ini tentunya adalah pelita bagi jiwa mereka yang sedang terluka. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi saya mau mengajak saudara untuk ambil bagian. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, mari biarlah kita semua boleh menjadi bagian dari alasan seseorang untuk kembali tersenyum di dalam hidup mereka, untuk mereka kembali memiliki pengharapan dalam setiap hidup mereka. Saudara, biarlah lewat mitra kasih ini, tunjukkanlah kasih kita yang nyata, ya, di misi rumah pengharapan bagi yang kecil ini. Bukan seberapa besar yang kita berikan, melainkan seberapa besar kasih yang saudara tahu dalam setiap pemberian-pemberian itu. Ya, seberapa besar kasih yang saudara taruh dalam pemberian itu. Mari, berilah dengan tulus, bukalah hatimu, dan biarlah kasih Kristus mengalir melalui kehidupan kita semua untuk memeluk anak-anak dan tangan-tangan kecil itu yang membutuhkan kasih Kristus. Saudara, biarlah lewat misi rumah pengharapan, ya, channel Pastor Deso bisa menjadi berkat, atau misi rumah pengharapan ini boleh menjadi berkat, ya, dalam setiap kehidupan orang-orang di sekitar kita semua. Saudara, terima kasih buat kalian yang telah mendukung, baik di dalam setiap persembahan, ya, persembahan hari ini juga, ya, persembahan milik Tuhan, terima kasih, ya, dan juga persembahan misi yang tadi saya sampaikan. Tuhan memberkati kalian semua. Dan bagi teman-teman semua yang telah setia memberikan milik Tuhan dan persepuluhan, Tuhan juga memberkati setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ingat, persepuluhan itu bukan menjadi bahan perdebatan, ya. Saudara, persepuluhan atau milik Tuhan, Bapak Ibu, kita hanya diajak untuk memberi 1/10. Tahukah saudara, perjanjian baru itu sebenarnya tidak mengajak saudara untuk memberi 1/10. Tetapi perjanjian baru itu mengajak saudara untuk memberi seluruh hidup saudara. 100%, segenap hidupmu. Saudara, semua ada milik Tuhan. Jadi ketika saudara mengembalikan milik Tuhan dengan kerelaan hati, kita sedang belajar melangkah dalam ketaatan iman. Baik itu dari 10%, 12%, 15%, 20%, 50%. Saudara, hingga nanti segenap keberadaan kita sesuai tentunya semua dengan bisikan Roh Kudus, sesuai dengan komando Roh Kudus. Tuhan memberkati. Jadi setiap rupiah, setiap ringgit, ya, setiap dolar yang saudara tabur tentunya dengan air mata syukur, itu akan menjadi pelita pengharapan bagi mereka yang sedang terluka, bagi mereka yang sedang membutuhkan. Mari kita menjadi tangan Tuhan yang merangkul sesama dalam setiap kehidupan pelayanan di channel Pastor Deso. Dukunglah dengan tulus, ya Bapak Ibu Saudari, pelayanan ini bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, semua yang saya sampaikan, semua sifatnya ajakan. Saudara mau melakukan, saudara, biarlah Roh Kudus yang menggerakkan. Saudara tidak mau melakukan, itu kembali kepada hatimu masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Tetapi selalu saya mengajak sebagai hamba Tuhan, saudara, mari di sisa hidup kita semua, kita belajar setia menyertai pekerjaan Tuhan. Ya, kita berlomba-lomba mau mengakhiri kehidupan kita semua dengan baik. Dan Bapak Ibu Saudari, sehingga setiap apa yang sudah Tuhan percayakan, kita olah semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Dukung selalu di channel ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semua Bapak Ibu Saudari yang telah memberikan hati, yang telah memberikan dukungan selalu bagi pekerjaan Tuhan di channel ini. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih teman-teman semua yang dari Indonesia, dari ujung Aceh sampai Papua, Tuhan memberkati. Bersih jiwa menyegarkan, ya. Yang dari Malaysia, dari setiap kota-kota yang ada di Malaysia, Tuhan memberkati, bersih jiwa menyegarkan buat kalian semua. Yang dari Hong Kong, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudari. God bless you, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. God bless you. Ya, teman-teman semua yang dari luar negeri, dari Toronto, dari Kanada juga Tuhan memberkati, dari Australia, dari China, dari Taiwan juga Tuhan memberkati kalian yang juga selalu mendukung di channel Pastor Deso ini. Tuhan memberkati, ya, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, bahkan buat kalian yang kontra-kontra Bapak Ibu Saudari. Tuhan memberkati. Ya, semua di dalam kehidupan kita semua berdinamika itu biasa saja. Ya, bagi Bapak Ibu Saudari yang terberkati, saudara bisa menjadi pendukung yang setia. Bagi saudara yang suka kontra-kontra, Bapak Ibu Saudari, biarlah engkau dipertemukan dengan orang-orang yang kontra dalam kehidupanmu, ya, sehingga hidupmu makin asik Bapak Ibu Saudari. Jadi kan kau sering kali lihat yang kontra-kontra. Nanti saudara, engkau menabur seperti itu, nanti hasilnya biarlah dalam setiap hidup saudara Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang kontra dalam hidupmu dan dimulai dari keluargamu. Ya, Tuhan memberkati kamu, ya, yang kontra-kontra. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudari. Salam dari saya,
Bapak Ibu Saudari sampai bertemu besok pagi kembali lewat program refresh dan reset. Ya, Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, jangan lupa ada ibadah minggu kita, ibadah minggu online pagi jam 7 pagi dan jam 5 sore. Ya, jadi saudara sampai bertemu. Bagi saudara yang ada di kota Depok, Bapak Ibu Saudari Jawa Barat, saudara bagi saudara yang rindu untuk beribadah, saudara bisa hadir. Ya, mampir-mampir dalam pelayanan penggembalaan di rumah rohani di mana Tuhan percayakan kami sebagai gembala, Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara bisa message, nanti tanya alamatnya di mana pastor, alamatnya saya rindu datang. Ya, ibadahnya setiap hari Minggu jam 10 pagi. Oke, Bapak Ibu Saudari, salam dari saya Pastor Neso. God bless you buat teman-teman semua. Saya mohon undur diri, Bapak Ibu Saudari, sampai bertemu kembali. Sekali lagi salam dari saya, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Ya, semua waktunya Indonesia Baratnya Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau pagi setengah 8 pagi setiap hari, cuman hari Minggunya jam 7 pagi. Ya, dan nanti sorenya jam 5. Semua waktu Indonesia Barat. Karena saya ada di Barat, Bapak Ibu Saudari. Ya, maksudnya ada di Indonesia Barat. Tuhan memberkati ya. Teman-teman semua, God bless you. Semangat selalu ya dalam setiap hidup saudara. Hidupilah setiap firman Tuhan yang saudara renungkan dan saudara dengar. Ya, biarlah Tuhan merahmati kehidupan kita semua. God bless. Bye-bye buat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.